Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan taklim rumah kita. Fadilah Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Saya ulangi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Faedah yang disebut orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga dapat berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. Satu pahala karena bacaannya dan satu lagi karena kesungguhannya membaca Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah membelajar Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran, walaupun menghadap kesulitan dalam membacanya. Mula Ali-Qori rahmatullahi meriwayatkan dari Tabrani dan Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari mahsyar dengan para hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita untuk selalu membaca Al-Quran dan kita niatkan untuk menghafal Al-Quran insyaallah. Kita lanjutkan tentang fadilah salat berjamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Saya ulangi dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai dalam kitab At-Targhib. Jika seseorang mengerjakan salat dengan niat ingin memperoleh pahala, mengapa ia tidak mengerjakannya dengan berjamaah di masjid? Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang akan melepas uang 27.000 dibandingkan dengan 1.000 rupiah? Hanya dengan sedikit bersusah payah. Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal ini karena kita tidak bersungguh-sungguh memperhatikan agama, sesuatu yang sebenarnya bermanfaat, tetapi dalam pandangan kita tidak bermanfaat. Dalam hal keduniaan, perbedaan 1.000 rupiah saja akan kita cari sepanjang hari. Sedangkan untuk perdagangan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. Pergi bersama ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian, dan menutup toko ketika itu membuat hati kita tidak enak. Namun bagi mereka yang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hatinya, akan merasa tenang dengan janji-janji Allah. Dengan mengingat segala janji pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempedulikan rintangan apapun untuk memperoleh janji tersebut. Mengenai mereka, Allah SWT memberikan pujiannya dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa iqamis shalah.
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Quran Surah An-Nur ayat 37. Salim Haddad rahmatullahi alaih, seorang sufi yang juga seorang pedagang, jika mendengar azan wajahnya akan pucat dan gelisah. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dan dalam keadaan terbuka sambil membaca syair ini. Apabila muazzinmu berdiri azan, segera aku bangun menyambut seruan yang maha besar, yang tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Ku jawab seruan itu dengan penuh perhatian dan ketaatan. Di sini aku, wahai pemilik keagungan. Wajahku pucat karena takut. Jangan menunaikan perintahmu telah memalingkan aku dari segala pekerjaan. Aku bersumpah dengan kebenaranmu. Tidak ada yang lebih lezat daripada mengingatmu, dan tiada kelezatan selain menyebut asmamu di bibirku. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan dirimu denganku? Seorang kekasih hanya akan bergembira jika bersama yang dirindukan. Ia yang matanya telah melihat keindahanmu akan mati dengan kerinduan padamu. Hadis lain menyebutkan, barang siapa selalu berkumpul di masjid dan menjadi ahlinya, maka para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menengoknya dan membantu segala urusannya. Hadis riwayat Hakim. Alhamdulillah telah kita dengarkan hadis tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita untuk selalu sholat berjamaah bagi laki-laki, dan bagi wanita lebih baik lagi di rumah. Tapi jangan dilarang kalau ingin berangkat ke masjid. Insyaallah lanjutkan tentang fadilah zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bergantung pada sangkan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepak. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Faedah, hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu pertama, hubungan Allah SWT dengan hambanya menurut sangkaan hamba tersebut kepada Allah SWT. Maksudnya, agar seseorang selalu mengharap rahmat Allah SWT dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa karenanya. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Apa sulitnya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik itu. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Oleh sebab itu, alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya. Sabda beliau, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yaitu harap dan takut, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyampaikannya dari apa yang ia takuti. Dalam kitab Jama'ul Fawaid, sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya dan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat Mu'az radhiyallahu anhu telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar ia berkata, Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, Engkau pasti mengetahui hal ini. Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, Selamat datang wahai maut.
engkaulah tamu yang penuh berkah. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan. Lalu ia berkata, ya Allah, engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmatmu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir kepadamu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Insyaallah kita niat amal dan sampaikan. Bab selanjutnya tentang fadilat tabligh, peringatan agar memperbaiki diri sendiri. Dalam bab ini saya ingin membahas tentang masalah khusus, karena pada zaman ini orang-orang pada umumnya telah melalaikan usaha tabligh. Begitu pula dalam diri sebagian manusia terdapat suatu penyakit, yaitu orang yang memberi nasihat agama, ceramah, tulisan, taklim atau tabligh kepada orang lain, maka yang terpikir olehnya adalah orang lain, sedangkan dirinya sendiri terlupakan. Padahal meskipun bertabligh kepada orang lain sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki diri sendiri. Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi peringatan keras pada orang yang menasihati orang lain, tetapi ia sendiri melakukan kemaksiatan. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat sekelompok manusia yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting api yang membara. Beliau bertanya, siapakah orang-orang itu? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah para mubalik dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Di dalam kitab Mishkat, sebuah hadis lain menyebutkan, sebagian ahli surga akan mendatangi sebagian ahli neraka dan bertanya, mengapa kalian berada di neraka? Padahal kami telah mengikuti ajaran-ajaranmu sehingga kami berada di surga. Jawab mereka, karena kami tidak mengamalkan apa yang kami sampaikan kepada orang lain. Hadis lain berbunyi, azab Allah akan lebih cepat diturunkan ke ulama yang jahat ke atas ulama yang jahat. Mereka sangat terkejut dan bertanya, mengapa azab Allah lebih dahulu menimpa kami daripada menimpa para penyembah berhala? Dijawab, orang-orang yang berilmu yang berbuat maksiat tidak mungkin disamakan dengan orang yang tidak berilmu yang berbuat maksiat. Alim ulama yang mukhlis menulis bahwa nasihat-nasihat agama yang tidak diamalkan oleh orang yang memberikan nasihat tidak akan memberi manfaat kepada orang lain. Itulah sebabnya walaupun pada zaman ini setiap hari ada bermacam-macam nasihat, ceramah, majelis taklim dan tulisan-tulisan, semuanya kurang berpengaruh terhadap amalan para pendengar dan pembacanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun." Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Quran, maka tidaklah kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah 44. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya apakah ia mengamalkannya. Dalam kitab At-Targhib, Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, yang paling aku takuti ialah pertanyaan akan ditanya kepadaku pada hari kiamat di depan seluruh manusia, yaitu apakah kamu telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu miliki. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah makhluk yang paling buruk? Beliau menjawab, jangan bertanya kepada aku mengenai hal-hal buruk, bertanyalah mengenai yang baik. Makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat. Dalam sabda beliau lainnya, ilmu itu ada 2 macam. Pertama, ilmu yang hanya ada dalam ucapan. Ini pembungkam Allah terhadap pemiliknya dan akan menuntut ulama tersebut. Kedua, ilmu yang memberi kesan di dalam hati yang akan memberi manfaat. Maksudnya, seseorang dalam menuntut ilmu agama hendaknya tidak hanya yang bersangkutan dengan masalah lahiriah, tetapi juga ruhaniyah, supaya terkesan di dalam hati. Kalau ilmu tidak berkesan di dalam hati, maka Allah SWT akan menuntut pada hari kiamat. Apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya memohon kepada para penceramah dan mubalik agar terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri
baik secara lahir maupun batin, dan mengamalkan apa yang telah disampaikan kepada orang lain. Jika hanya menyampaikan tetapi tidak mengamalkan, maka akan masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat ancaman tersebut. Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada saya taufik untuk memperbaiki diri saya lahir dan batin, serta dapat mengamalkan apa yang telah saya sampaikan, karena saya adalah orang yang paling buruk amalnya. Saya bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah SWT atas segala kekurangan saya. Selain diri sendiri, siapakah yang lebih tahu akan keburukan amal perbuatannya? Alhamdulillah, setelah kita dengarkan talim pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah SWT jadikan talim kita ini jadi asbab hidayah buat diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Yang kita lanjutkan dengan muzakarah 6 sifat. Jadi insyaallah Pak Umi Abi aja. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat pada saat ini belum ada kemampuan untuk amalkan agama secara sempurna. Para sahabat telah mampu amalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat. Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya kita keluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah SWT ke dalam hati. Keuntungannya, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Dan sekecil-kecilnya iman, Allah SWT akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya iman, latihan membentuk halaqah iman, berdoa kepada Allah SWT agar diberi hakikat iman, hakikat la ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat, ikut cara baginda Nabi SAW. Makan ikut cara Nabi, tidur ikut cara Nabi, ke WC ikut cara Nabi, aktivitas apapun ikut cara Nabi. Dari mulai meludah sampai datang ke Ka'bah, semuanya ikut cara baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tersabdakan, Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, di surga bersamaku. Sifat sahabat yang kedua, sholat husul hudu, artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah, ikut cara Nabi SAW. Sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'azikir. Ilmu artinya semua petunjuk yang datang dari Allah yang dibawa Rasulullah. Zikir artinya mengingat Allah. Sebab sahabat yang keempat, ikramul muslimin artinya memuliakan saudara muslim. Menunaikan hajat saudara muslim tanpa mengharapkan hajat kita ditunaikan. Sifat sahabat yang kelima, ikhlas niat atau niat yang ikhlas. Beramal tidak beramal semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dan yang terakhir adalah sifat dakwah tabligh khurud fisabilillah, mengajak dan menyampaikan serta keluar di jalan Allah SWT. Nah, kita korbankan diri kita, waktu kita, harta kita untuk keluar di jalan Allah SWT. Karena sebetulnya diri kita, harta kita, waktu kita ini Allah SWT telah beli dengan surga. Inna Allah astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah SWT telah beli diri dan harta orang beriman dengan surganya Allah SWT. Maka mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT. Kita berangkat intikoli 4 bulan 40 hari, dan juga kita hidupkan makomi kita, musyawarah harian di masjid, dan talim di masjid dan di rumah, silaturahim 2,5 jam, minimal ketemu 2 orang. Terus kita buat juga jaulah 1 di masjid kita, jaulah 2 di masjid tetangga kita. Juga kita nisab 3 hari di sekitar kampung kita atau wilayah kita.
Demikian talim kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita buat talim seperti ini. Demikian kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.